Video ini kita akan belajar tentang harga pokok penjualan, khususnya untuk perusahaan manufaktur. Nah, seperti yang sudah kita bahas kemarin, pada perusahaan manufaktur dan perusahaan eh, dagang itu ada sedikit perbedaan. Pada perusahaan dagang, harga pokok penjualan itu bisa langsung kita ketahui dari harga belinya. Itu menjadi harga pokok penjualannya. Nah, namun pada perusahaan manufaktur yang memproses barang mulai dari bahan baku hingga menjadi barang jadi, tentunya kita harus menghitung sendiri berapa harga pokok penjualannya. Nah, karena harga barang ketika kita beli dalam bentuk bahan baku itu tidak bisa langsung dijadikan sebagai harga pokok penjualan. Nah, pertama sekali kita lihat sedikit pengantar terkait dengan perusahaan manufaktur. Siklus pada perusahaan manufaktur itu adalah perusahaan yang mengolah dari bahan baku, kemudian dia proses menjadi barang dalam proses, kita singkat dengan BDP, lalu dia menjadi barang jadi. Contohnya kita ambil saja yang paling gampang, ini adalah gaya bakery, berarti barang jadinya nanti adalah kita sebut saja roti. Berarti bahan bakunya itu ada tepung, telur, dan yang lain-lain itu menjadi bahan baku. Kemudian nanti kita akan olah, kita proses. Nah, tentunya supaya dia menjadi berproses harus ada orang mengerjakannya, yaitu tenaga kerja. Selain itu juga kita memerlukan hal-hal yang lain, misalnya ketika kita mau oven nih, maka ada overhead-nya. Nah, jadi ketika kita mau memproses suatu produk atau barang jadi harus memiliki ketiga bagian ini, yaitu bahan baku, tenaga kerja, overhead, lalu kita olah seperti yang tadi ya, misalnya ada tepungnya, ada telur dan yang lain, ada orang mengerjakannya, kemudian ada alat-alatnya, alat untuk mengolahnya, dia akan berubah menjadi adonan di sini barang dalam proses. Kemudian kita oven lagi dia, lalu menjadi barang jadi. Lalu nanti kita siap untuk jual. Nah, jadi untuk menghitung sebenarnya berapa sih harga pokok penjualan atau berapa semua yang sudah kita keluarkan biaya-biayanya selama proses produksi. Nah, kita ada diberikan data yaitu gaya bakery. Di sini kita ada memiliki saldo awal yaitu saldo awal untuk bahan baku, saldo awal untuk persediaan barang dalam proses, lalu saldo awal persediaan barang jadi. Saldo akhir juga ada 3, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, kalau yang menjadi saldo awal itu adalah barang atau bahan, kalau bahan baku ya, berarti bahan yang ada di gudang. Itu adalah sisa dari bahan baku yang tidak habis dari periode yang lalu. Nah, jadi kalau saldo awal ini adalah sisa dari periode kemarin, dari periode lalu. Sedangkan kalau saldo akhir ini adalah sisa pada akhir bulan ini yang tidak habis kita proses misalnya. Jadi bedanya kalau saldo awal bahan baku berarti bahan bakunya kita anggap tadi tepung, berarti ini adalah tepung yang sisa dari bulan lalu. Lalu nanti kalau saldo akhir adalah ini adalah tepung yang tidak kita habiskan, tidak habis kita produksi selama 1 bulan ini. Nah, jadi begitulah perbedaannya antara saldo awal dengan saldo akhir. Nah, dengan demikian ada data-data yang tersedia, diminta hitunglah biaya fabrikasi atau sering disebut dengan biaya produksi, kemudian harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Nah, kita langsung saja ke jawabannya. Yang pertama, kita akan mengikuti cara menghitung harga pokok penjualan ini akan mengikuti siklus yang ini tadi. Mulai dari bahan baku, kita olah dia menjadi adonan, barang dalam proses, lalu kita olah selanjutnya supaya dia menjadi barang jadi. Maka kita mulailah dari bahan baku. Nah, jadi kita anggap bahan bakunya adalah
tepung, saya langsung ke contoh soalnya supaya lebih mudah. Kita memiliki tepung sisa dari bulan lalu itu sebanyak 41.300.000. Nah, lalu karena kita pikir sepertinya tidak cukup untuk produksi, bulan ini kita akan melakukan pembelian tepung yang baru, bahan baku yang baru. Maka ada sisa dari bulan lalu tepungnya ditambah dengan yang kita beli bulan ini, maka itu namanya total bahan baku siap untuk digunakan. Ya tentunya kalau ada sisa tepung dari bulan lalu nggak langsung kita buang ya, pasti akan kita gabungkan dengan yang kita baru beli, lalu itulah namanya bahan baku siap untuk digunakan. Nah, kita melakukan proses produksi, ternyata tidak semua tepung itu bisa kita olah. Nah, setelah dilihat di akhir bulan, ternyata ada 17.500.000 sisanya dari bahan baku itu yang tidak bisa kita gunakan. Maka ini akan kita kurangkan, maka namanya adalah bahan baku yang digunakan. Oke. Nah, selanjutnya kita perhatikan untuk memproses suatu produk itu harus memiliki 3 biaya yang berikut ini, yaitu biaya bahan baku, ada orang mengerjakannya, tenaga kerja, dan ada biaya overhead-nya, seperti alat-alatnya, dan biaya penunjang yang lain. Nah, jadi salah satu dari sini tidak ada, tentunya tidak akan bisa terproduksi dengan baik. Maka kita lihat tadi bahan baku yang digunakan, kita pakai yang sudah kita hitung dari atas, kita tambahkan dengan biaya tenaga kerja langsung yang diambil dari soal, dan biaya overhead-nya juga ada dari soal. Tinggal kita jumlahkan saja, maka ketemu namanya biaya fabrikasi. Selanjutnya, biaya fabrikasi ini, karena kita perhatikan ya, tadi ada bahan baku, ya, ada tepungnya, ada orang mengerjakan, dan ada alat-alatnya, tentunya ini sudah menjadi ke barang dalam proses. Ya, karena ada tepung, sudah ada orang mengerjakan, sudah dicampur, dan menggunakan alat-alatnya. Yang tadinya dia dalam bentuk tepung, sekarang ini tentunya sudah berubah menjadi dalam bentuk adonan. Nah, kita perhatikan, kita masuk ke lanjutnya, berikutnya. Biaya adonan ini, inilah adonan yang kita buat pada periode ini. Ternyata ada sisa adonan dari periode kemarin. Nah, jadi kalau ada sisa adonan, tentunya kita akan gabungkan dengan yang baru kita buat. Maka itu namanya adalah menjadi total barang dalam proses. Nah, selanjutnya ini kan akan kita upayakan dalam bentuk adonan ini, dia akan kita proses supaya dia menjadi barang jadi. Nah, ternyata dari 127.360 ada 10.760 belum selesai kita proses. Misalnya belum selesai kita panggang. Nah, ternyata berarti yang tadinya perlu diproses 127, ada yang 10 juta sekian tidak terproses, berarti kalau kita kurangkan, ini ada sebanyak 116.590.000 yang sudah terproses atau sudah kita panggang, kira-kira seperti itu. Nah, yang sudah diproses ini, inilah yang hasil kerja kita bulan ini. Tentunya ini sudah berubah menjadi barang jadi. Tadi adonan kita ubah, sekarang ini sudah berubah menjadi barang jadi. Nah, jadi selanjutnya kita perhatikan ini harga pokok produksi, saya pindahkan ke sini sebanyak angkanya ini. Ini adalah barang jadi atau sudah berubah menjadi roti yang kita produksi selama bulan ini. Nah, ternyata ada roti yang sisa dari periode kemarin, yaitu 18 juta. Maka ini kita akan totalkan, ini yang sisa dari kemarin, ini kita tambahkan dengan yang baru kita buat periode ini. Nah, lalu total 134 juta sekian ada barang tersedia untuk dijual. Ini sudah tersedia untuk dijual karena tadi dia sudah dalam bentuk roti atau persediaan barang jadi. Nah, ternyata dari sekian banyak ada 23.500.000 itu tidak laku terjual pada periode ini.
maka kita kurangkan yang tidak laku terjual, maka setelah dikurangkan itulah yang menjadi harga pokok penjualannya. Jadi kalau kita perhatikan, demikianlah rangkaian untuk menghitung harga pokok penjualan khususnya pada perusahaan manufaktur.